komunitas yang hadir adalah OKOC andalan. Oke, kemarin kita ada beberapa kali masalah ya, terutama gadget saya nih. Gadget saya yang biasa itu nggak bisa invite, tapi kita udah isolate problemnya atau udah tahu problemnya kenapa. Ternyata akunnya itu di iPhone nggak bisa. Nah ini akunnya lagi dipakai di Android, mudah-mudahan bisa muncul ya, bisa muncul orang yang di invite-nya. Oke, sekarang kita sambil nunggu kita jawab dulu pertanyaan. Nah kalau di Android saya nggak bisa menayangkan cuma bisa latar belakang seperti ini aja. Dari Yaya di Rajeg, saya nggak tahu Rajeg ini di mana ya. Pak Indra, bagaimana kalau kita ingin semangat bekerja padahal nggak sesuai passion? Minta masukannya Pak. Ini jawabannya bisa pendek bisa panjang, tapi yang pendek aja dulu ya. Yang pendek itu, pertanyaannya Bang Sandi sering ngomongnya, love what you do or do what you love. Nah kalau kita ngomong ini yang kita kerjain ini nggak sesuai passion, berarti kita harus mulai belajar mencintainya, menjadikannya itu passion. Ya jadi segala sesuatu itu khususnya dalam kehidupan kita, apalagi dalam usaha, itu semuanya learnable. Bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesianya itu adalah bisa dipelajari. Asal ilmunya tepat, udah itu terus kita latih berulang kali. Ya, jadi learnable artinya bisa dipelajari. Tidak ada hal yang tidak bisa dipelajari. Nah, kalau kita nggak punya jalan keluar lain dan kita sudah bekerja walaupun itu bukan passion kita, mau nggak mau kita harus mencari di dalam pekerjaan kita, entah itu orangnya, entah itu prosesnya, entah itu tujuannya, entah itu impactnya atau dampaknya terhadap banyak orang. Kita harus cari hal yang bisa kita mulai sukai. Ya walaupun itu mulainya dari bawah, pelan-pelan naik ke atas ya. Jadi nggak selamanya kita diberikan rezeki yang langsung begitu ya, langsung bahwa apa yang kita kerjakan itu kita cintai. Seringkali jalannya harus muter-muter gitu ya, muter-muter sampai akhirnya ketemu, oh ya this is my passion. Nah passion itu ketemu kalau kita udah ketemu tujuan hidup kita, purpose of life. Baru kemudian kita bisa ketemu passion kita. Dan kalau ya belum mendapatkan ini passionnya, cari aja di situ. Mungkin passionnya nggak sesuai dengan apa yang dikerjakan, tetapi kita punya teman kerja yang kita bisa belajar dari teman kerja tersebut, jadi bisa menginspirasi kita. Kalau misalnya nggak ada teman kerjanya, berarti kita bisa melihat produk atau jasa yang diberikan atau disediakan oleh perusahaan ini ada manfaatnya nggak buat banyak orang. Dan kalau ada manfaatnya, mungkin kita bisa mulai mempelajari atau mulai menumbuhkan kesukaan kita kepada hal tersebut karena ada manfaatnya. Itu contoh-contohnya aja. Mudah-mudahan membantu ya. Dan kalau belum tinggal DM aja ya. Kita terusin diskusinya. Ada Mbak Cendi dari jam berapa di sana? Sebentar.
Mbak Candi, kalau di sana, oh udah jam 7 ya, 7:41 pagi. Dari Atlanta, Georgia, United States. Ada Little Nick Nop. Apa kabar? Aku lagi di Bandung nih, tapi nggak sempet mampir karena harus balik lagi ke Jakarta. Oke, kita coba ya kita undang Binara Coffee sama Betjut. Coba kita lihat, ada nggak nih Binara Coffee. Binara Kopi sama tunggu. Tadi satu lagi Binara Betcut. Ya Allah, ini hitam lagi nih. Cek, halo. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tunggu, Pak Indra. saya alhamdulillah. Betcut itu kok nggak ada, Win? Ini hmm, nggak muncul videonya, nggak apa-apa ya, kita tetap ngobrol ya. Yang penting nanti ada rekamannya. Tunggu. Betcut itu siapa ya, Win? Ibu Betseba Pak Indra Bubek dari kok Aceh. nggak ada ini? Ah, Dari Aceh. ininya? Oh, dari Aceh. Sebentar. Ininya kok nggak muncul? Sebentar ya. Back, back, back. Eh, aku nggak nemu tuh. Best, Bubes. Emang ada, Win? Emang udah ada ya, Win ya? Aku nggak nemu tuh ya. Nggak bisa aku undang. Oke, mukanya nggak ada nih. Problem nih. Hmm, Original Coffee, Masya Allah. Namanya bukan at bad juga. Oke. Bentar. Oh, oke, aku undang ya. Oke, mudah-mudahan videonya muncul nih. Alam Pak Nah, Indra. alhamdulillah, penyelamat nih, penyelamat. Jadi ada 3 orang, tapi videonya yang muncul cuma 2. Apa kabar? Baik. Baik Pak Indra. Oke, di kota apa di Aceh? Banda Aceh Pak. Oh, Banda Aceh. Ya. Masya Allah, udah 3 tahun saya nggak ke sana, ke Banda Aceh. Oh, ya. Mari lagi Pak Indra. Mau, insya Allah. Kita Nah, lagi giat-giatnya ini Pak Indra. oh lagi. Lagi Masya Allah. semarak-semaraknya lagi ngajar industri di SMK 219 SMK se-Aceh. Apa tuh? Oke andalan, bukan? Ya, oke ujian andalan kita ada kerjasama sama Dinas Pendidikan Aceh untuk memberikan kontribusi membangun distribusi dan portofolio di 219 SMK. Iya. Nah, itu keren banget tuh. Keren banget. Ya. Saya coba re-invite dulu ya. Binara Coffee boleh ya? Tapi Bu Bet biarin aja di sini.
Hmm, Baiklah. saya coba re-invite. Ini saya hapus dulu. Terus boleh reset HP nggak, Bang? Supaya nanti kalau udah restart HP terus langsung request lagi ya. Request lagi supaya kita bisa saya bisa ACC. Oke, Bang Saiful ya. Panggilannya Bang Pepe. Kita mulai perkenalan ya dengan Mbak Bet atau Kak Bet. Panggilannya apa di situ? Kak Bet kok di sini. Biar mudah terus Kak. Pak Indra. Oh, Kak Bet. Oke, silakan perkenalan Kak Bet. Ya. Selamat malam Pak Indra dan teman-teman seluruh Bras nih. Jadi perkenalkan saya Bet, nama panjangnya Bet Seba. Saya berada di Kota Banda Aceh. Hari ini saya tergabung di OKOC Andalan. Di OKOC Andalan saya sebagai area manager untuk Aceh dan usaha saya di bidang distributor, konsultan dan eksportir kopi. Sementara itu dan di dalam OKOC Andalan saya giat dalam membantu teman-teman untuk UMKM naik level. Sementara itu Pak Indra. Wah, mantap nih. Jadi hmm, naik level itu udah bisa ada ukurannya nggak kira-kira? Kebetulan kita punya skalanya UMKM, UKM, dan IKM. Jadi kan BET di sini juga bekerja sama dengan Disperindak Provinsi, Dinas Koperasi, terus ya Dinas Pendidikan juga, Dinas Kesehatan, BTP ada kurang lebih 8 Pak Indra, sehingga kalau awalnya sih cuma untuk Kota Banda Aceh aja, kami membantu dari mulai perizinan, pelatihan, pendampingan, kurasi produk, sampai bikin e-katalog, sampai juga mencoba untuk ekspor secara B2B begitu. Dengan berjalannya waktu, akhirnya ada kesepakatan untuk membantu setiap SMK untuk membuat portofolio. Satu SMK tuh satu industri ya, karena SMK itu kan dia macam-macam ininya kompetensinya. Jadi dari 218 SMK yang ada di seluruh Aceh, kita ada 72 kompetensi dan masing-masing SMK itu menunjuk kompetensi yang terbesar apa yang paling diutamakan dijadiin industri. Lalu untuk yang terlibat di situ secara human-nya dibikin portofolio. Begitu Pak Indra. Kalau untuk yang sedang BET kerjakan hari ini, ilmu dari OKOC Andalan. Wah, keren, keren, keren. Aku sebentar ya, sebentar. Oke, ini kayaknya harus 2 sesi nih, karena tiba-tiba aku nggak bisa undang Bang Pepe. Jadi kita selesaikan dengan Kak Bet, udah itu terus Boleh. baru saya invite Bang Pepe ya. Oke, nah karena di sini objektifnya ngobrol santai itu adalah saling kenal, silaturahmi, bukan cuma orangnya, tetapi produknya. Jadi kita mulai selalu dari promosi usahanya. Udah siap? Siap. Jadi promosinya apa Langsung sih Pak Indra. yang ya apa yang diproduksi, harganya berapa, gimana cara kerjasama dan seterusnya ya. Oke, baiklah. Akan Ya. Baik teman-teman, saya Beth, owner dari Original Kopi. Ini produk saya. Produk kami ini mulai dari hulu sampai hilir. Jadi dari mulai green bean, roast bean, sampai ground. Berikut juga white label. Kami melayani dari mulai lokal, nasional, sampai juga ekspor. Nah, kopi kami ini punya tagline-nya solusi kopi dunia lengkap dalam satu atap. Maksudnya adalah ketika teman-teman ingin mencoba berbisnis kopi, baik dari skala lokal, nasional, maupun internasional, teman-teman bisa kami berikan informasi yang tepat sehingga sesuai dengan business plan, marketing plan, financial plan, serta STP yang teman-teman inginkan. Begitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ingin mencoba, kita mulai ada dari green bean, roast bean, sampai dengan ground. Ini adalah salah satu contoh yang
kita ekspor ke ini yang ke Dubai. Jadi udah ada blend, dia ada resepnya tersendiri dan ini adalah yang ini kesukaan saya Piberry karena ini mengandung antioksidan. Nah, bagi teman-teman yang ingin nanti mencoba, silakan juga kami ada di marketplace, hampir semua marketplace original coffee Aceh itu ada. Atau mau coba-coba pesan juga silakan atau mau langsung telepon ke saya juga boleh. IG-nya juga ada originalcoffee_id, websitenya juga ada originalcoffee.id atau 0822 6028 35 berapa? 3545. 3545. Nomor telepon sendiri lupa, maaf teman-teman. Itu saja Pak Indra, semoga teman-teman yang ada di Aceh Nanti bisa ya. nanti diketik di bawah nomor teleponnya. Oh iya ya, baik. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, udah pengalaman nih promosi padat, singkat, terus lengkap. Masya Allah. Oke, kalau dari kalau dari original coffee ini eh, selama ini gimana? Harapan pasarnya apakah udah sesuai dengan ekspektasi atau Sampai saat masih ini terus ber Sampai saat ini Original Coffee terus mengembangkan resep-resep baru sesuai dengan perkembangan yang ada, terutama untuk gaya milenial, Pak Indra, karena kan Original Coffee memang original, jadi kita tidak tambah gula rafinasi atau apapun, jadi konsep kami itu mengedukasi. Bahkan kita juga punya sekolah kopi namanya Coffee Education Center gitu. Jadi teman-teman yang itu memang kita menitik beratkan pada edukasi kopinya, sehingga ketika teman-teman membeli, itu juga bisa merasakan fungsinya untuk jadi sehat dalam jangka panjang, begitu Kak Indra. Jadi nggak salah beli begitu, atau nggak salah investasi lebih tepat. Oke, luar biasa ya. Terus selama ini ada berapa jumlah resellernya atau Oh, kalau distribusi? reseller, kalau resellernya sih kurang lebih ada sekitar 50-an yang terdata. Tapi kalau lebih banyak rekan kerja sih Pak Indra, karena kan mungkin STP-nya Original Coffee itu lebih mengembangkan untuk mereka memiliki industrinya sendiri. Karena kami kan juga ada konsep white label Pak Indra, jadi kita maksudnya mereka bisa bikin merek sendiri gitu. Kalau untuk reseller Original Coffee sih memang di marketplace yang banyak dan kurang lebih sekitar 50-an, tapi kita menitik beratkan kepada mereka bisa independen untuk jadi entrepreneur begitu. Kita bikinin logo, izin dan lain sebagainya. Lebih ke sana Oh, arahnya. keren, Ya. keren, keren. Jadi me- menjadi mentor dong langsung ya. Iya, itu karena belajar dari OKOC andalan sih awalnya, jadi kayaknya lebih STP-nya jadi lebih kita scale up, jadi itu pilihan BET 2 tahun terakhir ini setelah mendapatkan informasi-informasi yang lebih tepat lah, kurang lebih begitu. Oke, nah tadi teman-teman udah dengerin promosinya. Terus kalau yang berikutnya saya ingin tanya selama ini bergerak udah berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun. Dalam 2 tahun terakhir, kira-kira ada cerita pahit yang mau dibagi nggak ke teman-teman supaya teman-teman bisa belajar dari hikmahnya? Karena kopi itu kan komoditi lah, komoditi sebenarnya yang terlalu pahit sih sebenarnya tidak terlalu, karena kan kopi ini ya minuman sehari-hari ya. Paling kita yang lebih intens itu adalah menjelaskan bahwa kopi original ini mungkin berbeda dengan yang instan seperti itu, karena kan memang beda. Tantangannya itu adalah ketika banyaknya, karena kami kan di Gayo ya. Base-nya kan original kopi Gayo, jadi Robusta dan Arabica. Jadi banyak orang yang kadang bukan berasal dari Gayo tapi klaimnya Gayo gitu. Jadi itu yang menyebabkan harga kopi Gayo memang agak berbeda dengan yang lain, dia lebih tinggi ya. Jadi kalau ada yang jualnya lebih rendah, itu pasti sebenarnya perlu diperhatikan juga apa benar itu original kopi Gayo atau cuman gayo-gayoan.
Kayak gitu sih Pak Andra. Jadi kita sebenarnya ingin mengedukasi teman-teman lebih ini lagi. Makanya kita selalu berusaha memberikan informasi-informasi seperti ini juga. Kami juga ada live di radio setiap Jumat jam 4 sampai jam 6 untuk membicarakan masalah edukasi. Itu Pak Indra. Oke, kalau misalnya saya adalah objek edukasinya, kira-kira apa yang mau disampaikan ke saya? Biasanya saya tanya standar sih, Bapak suka kopinya ini buat oleh-oleh atau minum sendiri gitu. Karena kan saya kan di sini pusat oleh-oleh ya. Terus saya bilang kalau buat oleh-oleh gimana? Nah kalau buat oleh-oleh kita saranin Arabica Premium atau Robusta KW1 dari Gayo. Karena itu udah pasti enak. Robustanya udah pasti enak, Premium juga udah pasti enak. Terus kalau dia bilang buat minum sendiri, saya tanya sukanya kopinya seperti apa? Yang bitter atau yang soft? Kalau yang soft kita mulai tawarin yang specialty, itu yang paling soft, yang biasa kita ekspor ke Eropa sama Amerika. Kalau yang hard biasanya kami kasih yang high grade karena itu dark dan itu cocok banget untuk daerah Asia. Itu sih yang simpelnya. Terus kami juga ada promo-promo, misalkan 100.000 dapat 5. Lalu ada promo setengah harga. Jadi itu yang biasa kami mainkan, mau baik di lokal, di offline maupun online di marketplace juga begitu. Jadi kami selalu memberikan promo-promo tiap bulan secara berbeda-beda. Begitu Pak Indra, dan bekerja sama juga dengan SKPD-SKPD yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh sendiri supaya lebih tahu begitu Pak Indra. Kalau dari segi harga ada yang diedukasi nggak? Iya, karena gini, jadi ada beberapa skema harga memang yang ada di pasaran. Kalau untuk mereka end user itu kami kasih yang terbaik, artinya dia boleh memberikan pilihan-pilihan gitu dan dengan harga yang proporsional. Kalau reseller di atas 3 kilo kami sudah memberikan harga yang baik, dia bisa profit sekitar 50% ke atas. Kalau distributor jelas lebih berbeda lagi karena ada MOU, ada minimal pembelian, dan jadi kami ada 3 skema, end user, reseller, dan distributor. Itu Pak Indra dengan harga-harga yang sangat kompetitif. Bahkan mereka tuh bisa milih, saya punya uang cuma sekian, kira-kira kopi apa yang bisa ditawarin untuk supaya saya dapat profit sekian. Itu juga bisa seperti itu Pak Indra. Kalau saya mau jualan boleh nggak? Jadi Boleh Pak reseller. Indra, boleh. Boleh banget. Pakai merek sendiri juga boleh Pak Indra, Indra Uno Kopi. Gitu ya. Lucu juga tuh. Iya. Iya. Karena nanti kita Penjualan. bantu perizinannya dan sebagainya. Iya, bisa Pak Indra. Ada kopi ini Pak Indra nih, Piberry, karena ada antioksidannya. Oh, Piberry oke. itu kopi Oh, lanang. kopi lanang ya. Oh, berarti yang satu Iya. single. Iya. Iya. Jadi kopi lanang itu ada 2 tipe, yang satu Piberry, yang satu namanya Longberry. Kalau Longberry itu agak lebih besar. Oke, Longberry emang, yang lanang ya. Ini Coach Ren brandnya ceritaku. Kowe. Nah, jadi bukan Indra Uno tapi cerita. Kita bikin satu, naro di situ aja di ceritaku untuk perjualin. Jadi boleh dimulai. Harganya juga boleh beragam. Tapi namanya cerita kowe, KOE, jadi cerita. Oke, satu asik. Saya mau jadi reseller pakai nama sendiri. Terus ini ada pertanyaan dari Mbak Dini di Depok, dari OC Forever. Kalau kopi buat yang lagi diet ada nggak? Lagi belajar sehat katanya. Kopi mah sehat Sebenarnya semua. ada, kalau diet itu jangan pakai gula, Mbak. Jadi kalau minum kopi jangan pakai gula, itu sebenarnya paling sehat. Jadi kalau kami di sini memang nggak pernah pakai gula minum kopinya. Kalaupun pengen yang pemula biasanya kami berikan gula batu atau gula aren atau gula palem. Kurang lebih begitu sih. Kalau kasih, terutama Arabica, kalau dikasih gula dia kurang begitu. Tapi ada juga satu produk yang namanya green coffee. Itu cara pengolahannya juga beda. Itu biasanya dibuat untuk sebagai salah satu cara untuk menekan penyakit degeneratif sama untuk katanya langsing.
gitu. Tapi badan saya juga belum langsing-langsing, Pak Indra. Tapi nggak minum kopi itu juga, soalnya rasanya kayak jamu, saya nggak suka. Saya lebih suka kopi yang di roasting. Oke, itu berarti ada apa kapulaganya ya? Rasa kapulaga enggak? Enggak, memang jadi dari biji, kalau untuk kopi green coffee itu yang biasanya dipergunakan tadi untuk beberapa terapi, terutama yang katanya bisa menurunkan berat badan itu. Jadi sebenarnya ada cara pakainya, karena itu dari biji kopi specialty. Jadi dari green bean arabica specialty itu memang dipilih khusus, terus dijemur khusus, digiling khusus, di oven lagi. Memang prosesnya agak ribet sedikit. Dan itu yang biasa diterapi oleh teman-teman kita yang dari farmasi atau kedokteran. Begitu Pak Indra. Cuman mungkin rasanya kalau seperti saya ini kan memang pengkopi yang ini ya, kayak jamu gitu. Jadi saya sendiri sih tidak. Cuman kalau misal teman-teman banyak tuh yang dari ini minum, ya oke juga kalau mau dicoba gitu. Tapi antioksidannya memang keren. Jadi kalau misalkan kita lagi pelik-pelik minum itu, bisa coba mana green coffee mana? Michael ada nggak green coffee? Oh udah habis. Oh kebetulan udah habis. Biasanya diborong tuh langsung yang datang, karena memang kan bikinnya agak rumit memang gitu. Green coffee gitu. Oke, wah keren. Ini ada teman orang Indonesia lagi di Amerika mau buka restoran, namanya Mbak Cendi. Saya lihat tuh ya, dia bilang wah dia mau coba juga buat restoran barunya gitu. Dia kota Atlanta di Amerika. Nah, langsung kontak ya Mbak Cendi sama langsung nih ke Original Coffee. Baik. Ada, Kaskara itu. ada Ya, ada jaringan. satu lagi Pak Indra, ini ada namanya kaskara. Kaskara ini dari kulit biji piberi. Jadi ini ada kulit, jadi dari piberi ini ada kulitnya. Ini biasa dibikin teh. Nah ini juga biasanya untuk terapi, dan ini rasanya enak karena dia wangi gitu. Jadi mungkin saya lebih nyaman pakai ini untuk antioksidan sama untuk degeneratif tadi dibanding yang itu tadi. Ini lebih, jadi dia kayak teh nanti seperti ini, dicelup-celup. Minumnya juga jangan Oke, pakai gula, kaskara. kalau saya memang tidak pernah masukin gula apapun ke dalam kopi karena menurut saya kopi udah manis. Iya betul, 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 Nah, betul. Betul. betul ya. Kalau orang Hmm. dengar saya bilang kopi manis, ah kamu nggak sehat kali gitu ya ngomongnya gitu. Kopi manis. Kalau iya, iya kalau yang suka kopi ya begitu, karena memang kalau campur gula malah jadi nggak enak. Tapi kalau yang belum biasa ya pahit dia bilang gitu. Hmm. Oke, keren keren. Terus ini ada yang nanya, nih kalau pendampingan usaha gimana? Gampang. Langsung okoc.net daftar, udah itu terus pilih penggerak. Kalau yang sekarang ini penggeraknya namanya OKOC Andalan, Ya. habis itu dan pendampingan usaha ya Hingar ya. Terus Mbak Dini nanya lagi nih, aman untuk ibu yang sedang menyusui nggak? Kalau kopi sih memang tidak terlalu disarankan untuk ibu yang menyusui, nanti anaknya jadi minum kopi gitu. Ya kayaknya, nah tapi konsultasi dulu sih sama dokternya. Kalau bed sih memang waktu nyusuin nggak minum kopi. Cuman nggak tahu, jadi nggak berani jawab. Mungkin lebih baik konsultasi ke dokternya. Oke, iya. Kalau nggak jadi ini ya. Kalau minum kopi lagi menyusui nanti anaknya gedenya punya usaha kopi lagi gitu, ya. Maksudnya gitu ya. Cuman ada yang boleh, ada yang enggak kan. Jadi nanti konsultasi aja dulu sama dokternya. Oh beli Oke, aja ini kopi, ada tapi yang minum bapaknya, jangan ibunya. ada Emma dari OKOC di Cirebon. Ah, katanya komentarnya, wah mimpi apa nih Ibu dibantuin jualan sama Prof. Indra. Maksudnya, bukan, saya yang mau jadi resellernya. Saya mau berusaha nih, suppliernya adalah, iya, oke, sip, keren Coach Bet kata
ini dot. Nah, ini dua pertanyaan lagi. Habis itu saya mau coba invite, kalau bisa invite Bang Pepe. Kalau enggak, saya matiin dulu ini live ulang, gitu ya. Dua pertanyaannya ini sederhana. Ada nggak pertanyaan buat saya? Itu yang pertama. Nomor dua, yang terakhir adalah ada nggak hmm, kata-kata sesuatu yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang dengar di sini? Buat Pak Indra, Bet mau tanya, boleh kalau Bet ke Jakarta boleh jumpa Pak Indra? Boleh. Itu sih karena itu salah satu impian. Coach Reni tahu tuh. Alhamdulillah, boleh dong. Namanya kan silaturahmi. Mudah-mudahan bertepatan waktunya dengan saya nggak keluar kota ya. Jadi nanti nanya dulu sama Winnie. Jadi waktunya dipas-pasin. Insya Allah, insya Allah. Nggak keluar, bisa ketemu di Jakarta. Atau kalau saya ke Banda Aceh. Kalau ke Banda Aceh juga boleh. Saya di ini Ah, pusat kota kok. Ya. oke, karena kalau di Banda Aceh saya minum kopinya di tempat, ayo namanya apa? Solong. Di sini yang terkenal Solong, Jakir, terus Ulai Kareng, kayak gitu. Tapi banyak sih sekarang udah. Ya, Atau di nah yang Original Kopi. Karena atau kami juga salah satu supplier. Kami oh, supplier ke sana oke, juga. yang tempatnya udah lama tuh, eh, kafe buat kopinya udah tuh, terus ada ada apa tuh ya waktu itu yang punya siapa ya Pak, siapa ya? Saya lupa Bang tuh Nur, orangnya, ya Bang putih-putih Nur. gitu orangnya. Bang Nur ya yang orang Takengon. Dia punya rumah rumah kopi Aceh. Rumah Aceh, rumah Aceh. Itu juga Oh, eksportir juga. Masya Allah. Ya, nanti tinggi satu semuanya. Rumah kopi di situ. Termasuk original. Insya Iya, amin. Allah. Nah, terakhir, tadi ada nggak yang mau dibagi wisdomnya atau kata-kata, sekalian kata-kata penutup? Solusi kopi dunia lengkap dari satu atap, silakan di Original Coffee dan juga kami sedang fokus di membantu 218 SMK sehingga bisa menjadi barometer industri yang optimal untuk akademika dan institusi di Aceh. Itu Pak Indra, itu fokus saya untuk tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya saran yang SMK itu, jadi SMK dipakai apa? Putus-putus Pak Indra, nggak dengar. Oh, cek, cek, bisa dengar? Sekarang bisa. SMK-nya itu dilatihnya pakai apa ya? Oh, jadi ada namanya, jadi saya kan kebetulan juga bagian dari pembentukan kurikulum yang baru. Jadi SMK itu ada TEVA, ada BLUT namanya. Jadi di dalam SMK itu kan kurikulumnya dia harus bisa menciptakan pekerja profesional dan menciptakan entrepreneurship. Jadi tugas saya adalah sebagai jembatan antara industri akademika dan industrinya itu sendiri. Jadi tugas saya adalah menciptakan industri yang sehat, dimulai dari startup sampai ekspor di setiap SMK minimal satu industri didampingi dengan portofolio seperti bisa orang tua, bisa anak murid, bisa alumni, bisa guru. Pokoknya ada contohnya sehingga dalam 2 sampai 5 tahun bisa berkembang maksimal seperti agenda atau tujuan dari SMK itu berdiri. Itu Pak Indra. Wah, boleh nggak saran, karena kita lagi uji coba kurikulum di dua SMK, satu di Jakarta dan satu di Bandung dari OKOC Ya, Indonesia. siap. Kita kolaborasi, Boleh? terus kita bisa pakai temuan-temuan yang ada di Jakarta dan di Bandung Boleh? untuk SMK di Aceh, ya. Boleh? 200. Boleh Pak Indra. Boleh. Oke, nanti Siap. coach ini hubungi, kalau nggak
Iim atau Bang Mule ya untuk bisa kolaborasi tersebut. Siap. Kasih ya Pak Indra. Kasih, thank you banget. Sama-sama. Dan saya ini mau nggak mau kayaknya harus dimatiin nih. Saya nggak bisa. Baik Pak Indra. Makasih banyak. Makasih Jadi banyak doanya, kesempatannya. ya, terima kasih. Yeay. Eh, Salam. oh, Oh, Pak ini gimana? Bu Bet, Kabet, standby ya. Wah, Bang Pepe, Ya, Pak Indra. ini mohon maaf nih, nggak tahu kenapa nih, suaranya ada tapi gambarnya nggak ada. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak Indra. Kalau di saya Oke, dua kabarnya. Ada dua gambarnya. Gambarnya satu ini. Saya aja ya. Iya, Pak Indra aja dengan saya. Oh, oke oke. Kalau Kabet bisa dengar kita. Bisa Pak Indra? Ini videonya apa nih? Videonya Kabet. Bisa Pak Indra, bisa dengar suara aja, tapi videonya enggak. Oh, nggak ada ya. Oh, ini Ya. ya udah nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Eh, Mendingan suara bisa terdengar daripada enggak. Oke, Kabet, saya akan diskusi dengan Bang Pepe, tapi Siap. Kabet standby ya, nggak apa-apa ya. Iya, siap. Siap, siap, siap. Oke, Bang Pepe boleh perkenalan diri, Boleh, siap, Pak Indra. Baik, terima kasih silakan. Pak Indra atas waktunya. Nama saya Saiful Anwar, tapi di komunitas OKOC Andalan Aceh, akrab dipanggil PP, singkatan dari Pak Pul, Pak Indra. Pak Pul, Pak Saiful. Ya, Pak Saiful jadinya disingkat lagi jadi Pak Pul, makanya PP lebih disingkat lagi. Oh, keren. Itu kalau panggilan Pepe itu kayak nama orang di Amerika tuh. Pepe. Keren. Jadi Pak Lanjut, Indra, lanjut. kebetulan saya satu tim dengan Kabet di OKOC Andalan Aceh. Dan kami sama-sama sedang, tadi seperti disampaikan oleh Kabet, sedang melakukan kerjasama dengan beberapa SMK di Provinsi Aceh. Untuk pribadi saya itu owner dari Binara Kopi, tapi saya sebelumnya pensiunan dari BRI Pak Indra. Jadi dari sisi usia sebenarnya sudah senior, tapi saya masih tetap mempunyai motivasi untuk selalu mengembangkan ilmu dan wawasan dan bergabung dengan komunitas OKOC Andalan Aceh dan beberapa komunitas di Banda Aceh juga. Mungkin tadi Bu Bet sudah menyampaikan bahwa kami ada komunitas Ikumcraft namanya, inkubasi pengusaha mikro dan kreatif di Banda Aceh. Selain saya sebagai owner dari Binara Kopi, saya juga sebagai Ketua Persatuan Pensiunan BRI Banda Aceh, Pak Indra. Dan juga sebagai Ketua Koperasi Karyawan BRI di Banda Aceh. Jadi dari beberapa kesibukan saya yang tadi saya sampaikan, alhamdulillah saya masih bisa menyempatkan diri untuk bergabung bersama timnya Bu Bet untuk bersama-sama membangun UMKM di Aceh, sehingga nanti UMKM Banda Aceh bisa lebih dikenal luas lagi, bukan hanya di kota Banda Aceh, di Provinsi Aceh, bahkan kami bercita-cita bisa sampai ke tingkat nasional dan jika memungkinkan bisa sampai ke level internasional. Amin. Begitu. Ngomong.
Jadi saya di sini sebenarnya lebih sebagai memberikan motivasi kepada anak-anak muda yang bergabung di tim kami, bahwa saya ingin menunjukkan usia itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap beraktivitas yang bisa memberikan manfaat banyak kepada orang lain. Tadi kan nih ya, Ya, Pak Indra. buktikan sekarang luar biasa. Ini kabet, kabet boleh nggak kameranya Iya, dibalik? kameranya dimatiin. Ah, udah. Nggak, Oh, tadi bisa. Tadi soalnya tampak latar belakangnya. oh. Ini nggak ada ininya, Pak Indra. Sentuh layarnya Nge-lag nanti ya, tuh nge-lag. bisa bisa kita ulang kembali videonya dimatikan. So- Soalnya nggak keluar. Ya. Ya Video udah. kabin nggak kelihatan videonya. Iya, Ah, soalnya udah nge-lag. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa dimatiin dulu, di gambar videonya keluar aja, nggak apa-apa. Kalau saya pengen eksperimen, tapi bisa nggak kameranya dibalik atau dimatiin kameranya? Sudah, Pak Indra? Oke. Saya nggak mungkin juga, nggak apa-apa deh. Oke, oke. Nah, sekarang tiba saatnya di promosi. Nah, kan oke, promosi di mana berapa kolaborasinya gimana dan Suaranya putus-putus, Pak Indra. satu dua Ya, tiga jelas. cek. Oke, sekarang waktunya Binara Kopi atau Bang Pepe promosi usahanya. Mulai dari harga, barang, gimana belinya, gimana kolaborasinya, dan seterusnya. Baik, terima kasih, Pak Indra. Eh, saya punya produk, mereknya ada dua sebenarnya, Pak Indra. Ada Inara Kopi dan satu lagi Binara Kopi. Itu kemasannya ada beberapa macam, dari mulai 25 gram, 50 gram, 100 gram, kemudian 250 gram, 500 sampai 1 kilo. Dan di samping kemasan yang standar, saya juga punya kemasan yang drip kopi. Drip kopi ini adalah ditujukan kepada pecinta kopi yang mungkin mempunyai mobilitas tinggi sehingga bisa ngopi di mana saja. Karena di sini sudah ada drip bagnya, sudah ada taringannya, juga sudah ada gula arennya, gula aren stick, sehingga memungkinkan bagi pecinta dan penikmat kopi untuk ngopi mau di kantor, mau di rumah, mau di tempat kerjaan atau tempat wisata, itu tidak perlu repot-repot membawa kopi dalam kemasan besar. Dari sisi harga, kalau saya mulai dari harga yang termurah itu, dari Robusta yang 100 gram itu kisaran 20.000 sampai dengan 500.000, Pak Indra. Kemudian kalau untuk yang drip kopi ini, itu dari harga per sachetnya dari harga 15.000 sampai 25.000. Dan di samping sachet persatuan juga saya ada kemasan dalam kotak, Pak Indra. Jadi di sini ada isi 3 dalam satu kemasan. Ada 3 sachet drip kopi, sehingga memudahkan bagi pecinta dan penikmat kopi untuk membawa kopi ini dengan mudah tanpa harus membutuhkan tempat yang besar. Untuk usaha kopi ini saya mulai menjalankannya lebih kurang 3 tahun yang lalu, Pak Indra. Itu berawal dari
bincang-bincang dengan salah seorang petani kopi dari Kota Takengon. Pada saat itu kami sedang mengikuti pelatihan bisnis di Kota Banda Aceh. Dari pembicaraan itu kemudian kami membicarakan tentang potensi bisnis yang ada di bidang kopi ini. Dan dalam hal ini saya juga memberanikan diri untuk mencoba memulai bisnis kopi karena saya sadar bahwa untuk memulai bisnis itu membutuhkan minimal 4 syarat, yaitu niat atau komitmen yang kuat, motivasi, kemudian ada action, dan ada kesabaran. Sehingga apa yang mungkin kita cita-citakan itu bisa berhasil. Dan cita-cita saya itu tidak terlalu mulu-mulu, Pak Indra. Saya bercita-cita bisnis saya ini, usaha saya ini bisa sukses sehingga saya bisa membantu orang-orang sekitar saya untuk mempunyai pekerjaan bagi yang belum punya kerja dan menambah income bagi orang-orang terdekat. Terima kasih, Pak Indra. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Itu jalan banget tuh. Itu menciptakan penghasilan yang baru agar tercipta satu lapangan kerja ya. Luar biasa. Ini dari tadi saya lagi cari-cari ini di Maaf Pak Indra, suaranya putus-putus. eh, gambar yang saksi kopi itu ada di mana ya? Di paling atas atau Eh, ke yang saset tadi Pak Indra ya, yang drip kopi ya. ya. Ini saya cuma nemu gambar ini aja nih Pak. Bisa kelihatan nggak nih? Oh iya, bisa kelihatan tuh. Itu lagi di ini Pak Indra, lagi di SMK di daerah Aceh Besar. Pada saat itu kami sedang melakukan kerjasama untuk memberikan pendampingan dan pelatihan bagi guru-guru SMK di Aceh Besar. Dan di situ kebetulan mereka memiliki perlengkapan yang cukup komplit dari mulai komputer, printer sampai mesin jahit. Jadi waktu itu saya bercanda dengan teman, ini saya memulai dari peralatan yang jadul yang zaman dulu punya sampai yang ke komputer itu sampai yang untuk masa kini. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan bahwa tanpa adanya masa lalu tidak akan ada masa sekarang gitu Pak Indra. Ini video apa nih Pak? Bagaimana? Ada video nih dari Instagramnya kopi. Suaranya putus-putus Pak Indra. Ya itu Di saya gambarnya kelihatan nggak nih Pak? kelihatan Pak Indra. Jadi Pak Indra untuk materi untuk iklan ini saya buat sendiri Pak Indra. Buat sendiri dengan aplikasi Canva, kemudian aplikasi lain yang saya belajar secara otodidak Pak Indra. Banget tuh, lihat tuh. Kamu isi cangkir pertamamu dengan kopi. Terima kasih Pak Indra. Jadi Pak Indra mungkin saya bisa menyampaikan bahwa dengan bergabungnya saya di komunitas ini banyak manfaat yang bisa saya dapatkan Pak Indra. Dari mulai ilmu, dari mulai wawasan, menambah ilmu, juga menambah network atau jaringan yang otomatis nanti insya Allah bisa memberikan omset dan hal-hal lain yang bisa mendukung kemajuan bisnis saya gitu Pak Indra. Amin ya robbal alamin. Yang jadi bahasa Inggris katanya it's never too late to start anything. Tidak pernah terlambat untuk memulai sesuatu. Yang penting mulai. Yang penting action Pak Indra ya. Jadi nggak pernah terlambat, betul. Tetap yang penting mulai. Dan
Dan saya panggil Bang Baik, Pepe Pak aja Indra. nih, karena masih muda, masih usianya baru 60 itu katanya 60 is 60 is the new. Kalau orang katanya sekarang setara dengan usia 40. Jadi panggil PP sampai kan habis pensiun usaha terus belajar pakai Canva. Woi, Iya. cakep. Luar biasa. Dan itu yang sedang kami berikan kepada guru-guru di SMK di Aceh Besar, Pak Indra, untuk bisa membuat konten untuk mempromosikan produk mereka masing-masing. Nah, ini yang kita waktunya kira-kira tinggal 5 menit lagi. Ada pertanyaan dari saya. Ada nggak cerita dalam membangun usaha ini yang yang rasanya seperti rasa kopi, yaitu pahit rasa pengalamannya. Ada nggak ya ceritanya yang pagi? Kalau yang pahit itu pasti dari sisi omset. Kadang-kadang Pak Indra, omset itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi seperti saya sampaikan tadi, bahwa sebagai seorang pelaku bisnis kita harus mempunyai komitmen yang kuat, motivasi, dan kesabaran. Jadi saya pernah baca-baca bahwa untuk menjalankan bisnis itu tidak bisa langsung mencapai apa yang kita inginkan. Minimal ada jatuh bangun 3 sampai 5 kali. Jadi itu yang saya pegang, apapun yang terjadi saya tetap komitmen untuk tetap menjalankan bisnis ini sebisa mungkin. Dan insya Allah walaupun saya melakukannya sendiri, Pak Indra, insya Allah sampai sekarang masih bertahan selama 3 tahun. Luar biasa. Jadi selalu itu menjadi tantangan ya. Omset itu jadi tantangan. Tapi yang penting Ya, survive, Pak Indra. bertahan Amin, insya terus. Allah Pak Indra. Soalnya bertahan itu namanya bangkit. Habis bangkit namanya tumbuh. Tapi kalau bertahan aja nggak ada atau berhenti, apa Ya, yang mau dibangkitin? Lagi mau ditumbuhin. ya betul. Kira-kira gitu. Oke. Nah, berikutnya nih ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan saya, ada nggak pertanyaan untuk saya dari Bang Pertanyaan Pak Indra? Yul? Ada nggak yang mau ditanya, Bang? Eh, Mungkin Pak Indra ini kan sudah berpengalaman di bidang bisnis. Mungkin Pak Indra bisa memberikan kiat-kiat kepada saya. Tadi seperti saya sampaikan, saya ini melakukan bisnis ini secara mandiri, Pak Indra. Jadi mungkin saya butuh semacam guide dari Pak Indra, kira-kira apa yang harus lakukan sehingga bisnis saya ini bisa lebih berkembang dan bertumbuh, sehingga cita-cita saya untuk memberikan manfaat kepada orang lain itu bisa tercapai, Pak Indra. Kalau itu sampai tahun ini saya udah benar, tinggal memang kita perlu derajat kesabaran dalam nanti merekahnya untuk bunga ini. Ya, bunganya sudah kelihatan, gitu ya, tapi bentuknya masih kuncup. Nah, kita ya, atau baru mulai merekah gitu ya, sedikit demi sedikit. Nah, saran dari saya itu sebenarnya harus nambah komunitasnya, harus nambah. Nggak bisa 1, nggak bisa 2, nggak bisa 3, nggak bisa 4, nggak bisa 5, tapi terus puluhan bahkan sampai ratusan komunitas. Kenapa? Kita dengan bertemu atau bergabung
timbul silaturahmi baru, teman-teman baru yang beragam. Contoh ya, contoh ada koperasi atau kopi Kerinci. Kerinci yang menurut saya mereka sudah berhasil mengekspor kopinya dengan harga jual premium dari Kerinci ke luar negeri. Nah itu awalnya berikut, tapi mereka pakai teknologi. Nah itu bisa menjadi tempat belajarnya BP juga. Nanti saya bisa kenalin Bang Pepe. Nanti Bang Pepe tinggal kontak saya, nanti saya kenalin. Dan Baik, terima kasih Pak Indra. ya, jadi itu yang menurut saya. Jadi kuncinya adalah konsisten dan sabar, ya. Jadi koma. Jadi kamu waktunya untuk merekah, ya merekah. Dan terus dapetin mentor. Mentor nggak boleh satu, nggak boleh dua, nggak boleh tiga, tapi banyak mentor. Makin banyak mentornya, makin banyak pula masukannya. Baik Pak Indra, terima kasih masukannya. Sama-sama. Lalu dari saya mungkin ada kalimat penutup dari Bang PP buat teman-teman yang di sini tadi. Kabet, bukan. Ya, Pak Indra. Tapi Terima kabet kasih, Pak Indra. boleh Tuan. boleh ya, tambahin kabet. Gimana Pak Indra? Ada Kok ada gambar? gambarnya? Hah? Kok bisa ada gambarnya lagi? Loh, kok bisa? Iya, tadi kok nggak ada, sekarang ada. Bisa. Oke, silakan Bang Pepe. Penutup dari saya, jika Anda ingin sukses, lakukanlah hal-hal dari yang terkecil yang Anda mampu. Tapi dengan cara mempunyai niat dan komitmen yang kuat, motivasi, kemudian lakukan, kemudian lakukan dengan sabar. Sehingga hal-hal yang kecil tadi bisa makin bertumbuh, berkembang, sehingga menjadi suatu bisnis atau usaha yang besar. Mungkin itu Pak Indra. Bang Pepe, saya lagi teringat nih. Kan BRI, Ya. BRI, betul, pensiun Ya, dari Pak BRI. Indra. BRI itu sebenarnya yang salah satu yang OKOC contoh. Dia berada di komunitas, desa, dan terusnya. Jadi artinya pendamping yang ada mantan karyawan BRI sebenarnya bisa diajak untuk gabung di komunitas kita untuk jadi pendamping usaha juga di andalan. Kira-kira Mau Pak Indra. Ya. mau ya? Masya Allah. Itu bisa tiba-tiba banyak banget tuh pendamping Ya, usaha, amin. mendampingi teman usaha. Oke, keren. Kalau mau nyampein ke Coach Wendy atau ke saya juga boleh. Nanti kita bikin seperti MOU gitu ya. Dengan BRI yang masih aktif BRI untuk pendamping usaha. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Abed, mau nambahin nggak? Sama-sama. Terima kasih Pak Indra. Sampai jumpa lagi. Ada yang mau ditambahin nggak, Abed? Kenapa? Gimana, Pak?
Ada yang mau ditambahin nggak? Oh, tambahin, pokoknya kalau ke Aceh mampir ke sini, terus semoga SMK yang sedang saya bina bisa menjadi barometer terbaru untuk Aceh lebih terkenal lagi, jangan underdog terus. Kalau ngomong begitu ya, kalau ngomong begitu, tahu nggak Aceh itu sebagai daerah provinsi itu income-nya yang jurusan income atau jalur income-nya, jalur pendapatan itu yang paling banyak di Indonesia. Oh gitu ya, berarti hebat. Contoh itu, saya sulit cari jalan yang nggak mulus di Aceh. Sulit, jalannya mulus semuanya. Walaupun bukan jalan tol, tapi itu mulus semua. Saya pernah dari Pademangan dari Biren terus sampai ke Banda Aceh, itu jalannya nggak ada yang nggak mulus, semuanya mulus, Iya, luar biasa. Itu Betul, 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 itu betul. saya tanya, bikin infrastruktur seperti ini. Oh, katanya, Bang, Aceh ini anggarannya ada 8 jalur masuk, salah satu yang paling besar. Jadi Aceh itu sebentar lagi menjadi provinsi yang salah satu terdepan. Amin. Robbal alamin. Amin. Oke, karena sudah malam nih, sudah 10 menit kelebihan. Kita sudahi perjumpaan silaturahmi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi, tapi lagi di lain kesempatan. Terima kasih terima Kasih kasih sekali Pak lagi. Indra. Indra. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang masih hadir di sini, Anissa Mesra, kopi juga nih. Wih, keren. Seruput kopimu, bangun semangat. Salam sukses dan mesra selalu untuk semua. Terima kasih, Bro. Wah, Libi, keren. Libi, pikirin itu kenapa ada 3 orang, tapi cuma 2 video yang muncul. Ayo, coba pikirin tuh. Dan ini terjadi di Android. Di kayaknya sih akun saya nih ya, agak masalah ya. Nah, jadi harus ada jalan keluarnya. By tomorrow jalan keluarnya. Karena besok ngobras lagi, live IG lagi. Oke? Makasih teman-teman yang Balia dari Pekalongan. Wah, keren. Ada Yumandra. Oke, makasih teman-teman yang masih KMA. Luar biasa. Makasih ya semuanya yang masih ada di sini. Mbak Candy dari Atlanta, Georgia. Semoga bisa kolaborasi juga dengan teman-teman di sini. Video Emma kebalik di Prof. Kok bisa? Gimana tuh? Kebalik maksudnya kepala saya di bawah gitu. Oke. Selamat malam buat teman-teman. Selamat istirahat. Sampai jumpa. Coach Ervianti. Salam Pak dari Banda Aceh. Waalaikumsalam komunitas Indonesia Andalan Aceh. Masya Allah. Thank you. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.